Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Muhlis, NPM 022722111097, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas kedua saya dengan judul etnometodologi. Mari ikut saya sama-sama membahas tentang apa itu etnometodologi. Kata etnometodologi berasal dari tiga kata Yunani, yaitu ethnos, metodas, dan logos, di mana ethnos artinya orang, metodas artinya metode, dan logos yang berarti ilmu. Berarti metode yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel, seorang sosiolog Amerika pada tahun 1960-an. Etnometodologi juga berfokus pada metode yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan rasa keteraturan. Ini mencakup cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memberi asumsi tentang dunia di sekitaran kita. Misalnya, dalam percakapan kita sering menggunakan petunjuk nonverbal, asumsi budaya, dan aturan tak tertulis untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh orang lain, meskipun mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung. Etnometodologi juga tertarik pada proses ini dan bagaimana kita secara kolektif membangun realitas sosial kita. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan berbasis pengamatan, di mana peneliti akan memasuki setting sosial yang mereka pelajari untuk memahami cara kerja metode ini dari dalam. Namun, penting untuk dicatat bahwa etnometodologi bukanlah teori tentang bagaimana masyarakat bekerja, tetapi lebih merupakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kita dalam masyarakat tersebut memahami dan menavigasi dunia kita sendiri. Etnometodologi sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Sayang sekali tidak sedikit orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan etnometodologi sebagai metode pengumpulan data karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada juga yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik atau suku primitif tertentu karena ada kata etno di dalamnya. Ini semua adalah salah kata yang harus kita luruskan. Etnometodologi itu merujuk pada materi pokok yang kita teliti. Hal ini seringkali melibatkan analis terhadap konstruksi sosial dan realitas, termasuk bagaimana orang memahami dan memberikan arti terhadap situasi sosial yang mereka alami. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam penelitian etnometodologi. Jadi, ada beberapa langkah-langkah umum yang dapat kita lakukan dalam melakukan penelitian etnometodologi itu. Langkah yang pertama itu, kita harus menentukan tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini kita harus mempelajari atau teliti dalam konteks etnometodologi. Misalnya, kita mungkin ingin mengalami bagaimana individu dalam sebuah komunitas memahami dan memproduksi realitas sosial mereka. Yang kedua itu, kita harus memilih metode penelitian. Setelah kita menentukan tujuan penelitian, kita harus memilih metode penelitian yang sesuai dengan apa yang kita pilih. Metode yang umum digunakan dalam etnometodologi meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, analis percakapan, dan analis dokumen. Kita pilih metode yang paling sesuai untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu kumpulan data.
Yang ketiga itu kumpulan data. Kita harus mengumpulkan data sesuai dengan metode yang telah kita pilih. Misalnya, jika tadi kita menggunakan metode observasi partisipatif, kita akan terlibat dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang kita teliti dan mengamati interaksi sosial yang terjadi. Dan jika kita menggunakan metode wawancara mendalam, kita akan melakukan wawancara dengan anggota komunitas yang dipelajari. Langkah yang keempat yaitu transkripsi data. Jadi transkripsi data ini jika data yang dikumpulkan melibatkan rekaman audio atau video, langkah berikutnya adalah mentranskripsi data tersebut. Ini melibatkan mengubah data yang dikumpulkan menjadi format tertulis yang dapat dianalisis. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, analisis data. Setelah data ditranskripsi, kita dapat memulai menganalisis data tersebut. Analisis data dalam etnometodologi melibatkan identifikasi pola, tema, dan aturan tak tertulis yang muncul dalam data. Kita dapat menggunakan teknik seperti pengkodean data, analisis percakapan, atau analisis tematik untuk memahami dan menginterpretasikan data kita. Dan ada juga langkah yang keenam yaitu interpretasi dan temuan. Setelah menganalisis data, kita dapat memulai menginterpretasikan temuan kita. Ini melibatkan menghubungkan temuan kita dengan teori dan literatur yang relevan, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik sehari-hari dalam konteks sosial yang kita teliti. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menulis laporan penelitian. Laporan ini harus mencakup deskripsi tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan interpretasi hasil penelitian. Pastikan untuk menjelaskan dengan jelas dan terperinci proses penelitian kita dan temuan yang kita peroleh. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari etnometodologi. Jadi, tujuan dari pendekatan metode etnometodologi adalah bagaimana kita belajar untuk memahami individu dan kelompok, untuk menciptakan dan memahami realitas sosial mereka sendiri, dan juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara kita menciptakan, memahami, dan berinteraksi dalam dunia sosial kita. Next, yang selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian etnometodologi. Manfaat dari etnometodologi termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia berinteraksi, menganalisis proses secara sosial secara lebih detail, dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang praktik-praktik sosial yang dianggap sepele. Ini juga dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan memahami konflik atau ketegangan sosial yang mungkin muncul dalam interaksi sehari-hari, dan juga membantu kita melihat dan memahami bagaimana individu dan kelompok menciptakan, memahami, dan berinteraksi dalam dunia sosial mereka. Ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan sosial dan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang masyarakat dan perilaku manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keunikan etnometodologi. Jadi, keunikan etnometodologi dibanding dengan pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ialah peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi, teori, proposisi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya ialah peneliti melihat fenomena yang sudah membekal asumsi-asumsi atau bahkan teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dapat memahami fenomena yang sedang dikaji. Dengan keleluasan itu, peneliti dapat memaknai realitas dengan jernih, karena tanpa investasi teoretik sebelumnya, peneliti etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana daripada mengapa untuk menggali makna yang dikandung dalam realitas yang diteliti. Materi terakhir saya yaitu kelemahan. Sebagai sebuah varian dalam penelitian kualitatif, etnometodologi tentu memiliki kelemahan. Misalnya, tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap dan lingkup yang luas. Untuk meneliti sikap dan lingkup luas lebih tepat menggunakan survei, tetapi etnometodologi sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap-sikap individu dalam organisasi atau institusi. Misalnya, untuk memahami cara orang melaksanakan tugas kantor, sekolah, atau perusahaan dan proses yang terjadi dalamnya.
Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pendekatan etnometodologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.